Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Kita mengundang Roh Kudus, kita meminta Bapa kita di surga dan meminta Yesus untuk membukakan pintu agar kita bisa minister ke mereka, dan kita juga menutup pintu yang sudah tidak baik untuk kita. Bapakku yang di surga, dengan nama Yesus, kami memasuki ruangan court-Mu, ruangan pengadilan-Mu, ruangan kerajaan-Mu. Bukakanlah pintu untuk saudara-saudaraku ini, saudara Ibu Maya dan Empok Fatimah dan siapapun yang mendengarkan, agar mereka dibukakan ministry, akan dibukakan pintu untuk memberitakan Injil, memberitakan berita baik dari Yesus. Kalau mereka nggak perlu kesasar lagi, kalau mereka nggak perlu terjun ke jurang, karena Engkaulah Yesus, Engkaulah juru penyelamat kami dan juru penyelamat mereka selama mereka mengakui dan mentaati firman-firman Engkau. Dalam nama Yesus, berkahilah meeting ini, berkahilah pertemuan ini, berkahilah mereka yang menyaksikan, dan berkahilah mereka yang hanya mendengar, dan berkahilah mereka juga yang mengumpat, dan berkahilah mereka juga yang menuding-nuding kami dan memfitnah kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Ayo, Mpok Maya katanya ada yang mau dibawain. Ayo bawa. Kita mau ngapain sih hari ini? Ngobrol asik aja, Bu. Kita mau bersaksi Kita ya? sebenarnya lagi lucu-lucuan mau sharing-sharing aja. Jadi awal mula bagaimana dulu sampai ke sana dan sampai ke sini gitu kan. Lebih baik kan santai aja kita. Gitu. Jadi aku dulu. Jadi aku harus ngapain? Yang tua dulu ini. Oke, lanjut. Yang Bu Maya dulu nih, yang tua dulu nih, yang sharing. Aku juga tua kok. Aku paling muda ya. Aku 60 tahun, Bu Maya mah baru 50 tahun ya, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Bagi seorang Muslim itu tentu tidak mudah untuk percaya, ya kan? Pasti tidak mudah. Kita dari kecil pasti. Kita dari kecil sudah, dari balita ya, kita diajari untuk ngaji, baca Quran. Setiap sore kita ke musola, ke masjid untuk ngaji. Bahkan dulu saya waktu SD, SMP itu sampai nginep-nginep setiap hari di musola. Ya gitu, belajar ngaji. Dan yang paling sulit membuat orang Islam itu untuk percaya itu adalah karena dari kecil kita sudah hafal surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad itu adalah itu jimat ayat-ayat Quran yang paling membuat kita susah ya. Itu. Jadi hanya karena Tuhan saja kita itu bisa percaya. Karena Yesus saja, karena kasihnya, maka kita bisa menjadi percaya. Kok bisa Yesus mengubah hidup kita? Menurut kalian gimana tuh? Kok bisa Yesus mengubah hidup kita? Nah, gimana tuh? Nah, kalau Bu Maya sendiri gimana? Nanti kita jawab deh satu-satu. Kenapa kok Yesus bisa mengubah hidup kita tuh gimana? Ayo Mpok, gimana Pok? Kalau ditanya Yesus kok bisa mengubah kita dari kegelapan sampai ke terang, itu kan memang sudah ada dalilnya kan. Yesus berkata, akulah terang. Ketika orang itu berada di dalam kegelapan, menuju di dalam terang, itu hal yang makanya saya bilang lebih daripada hidayah. Gitu. Orang bicara mengenai tentang hidayah, tapi hidayah itu sejauh mana? Tapi kalau mengenai anugerah, keselamatan atau kasih karunia yang Tuhan kasih itu, wow, tidak bisa tergambarkan gitu. Itu bagi saya memang ada apa namanya sesuatu keterangan yang jelas gitu kalau di dalam Alkitab. Nggak asal ngomong. Jadi ketika orang bicara mengenai tentang keselamatan, keselamatannya ada gitu. Iya. Bicara tentang misalnya mengenai tentang akidah, jelas gitu semuanya gitu. Tidak omong kosong doang. Maha pengasih, maha penyayang,
itu ada gitu, kenyataan wujud nyatanya ada gitu, bukan cuman hanya omongan gitu. Iya. Itu sih menurut aku. Iya, jadi memang Yesus adalah rahmatan, Rahman, Ar-Rahmanur Rahim itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi Rahman Rahim itu adalah Yesus itu sendiri. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Iya, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Rahman dan Rahim itu. Ya. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, pengetahuan kita, logika kita tidak akan sanggup untuk percaya kepada Yesus. Ini kita gini ya, kita bicara mengenai fenomena di bangsa kita ini ya. Mayoritas kita kan memang Muslim gitu ya. Iya. Nah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya setiap orang yang lahir secara Islam itu notabene memang bawaannya agama bawaan, agama turunan. Begitu juga Kristen agama turunan gitu ya. Tapi ada sesuatu perbedaan yang saya lihat. Perbedaannya begini. Kristen itu tidak pernah takut loh baca kitab apa saja di dunia ini. Iya nggak sih? Iya. Betul nggak? Benar. Nah, saya masih baca Quran sampai sekarang. Mau buku apapun yang kita baca, nggak masalah gitu, karena itu penting gitu. Tapi saya lihat ada sesuatu pembatasan nih yang kalau kita lihat di mayoritas kita ya di negara kita, terutama untuk teman-teman Muslim atau kita masa lalu kita ya, kita seperti dibatasi. Jangan baca buku Injil, jangan benar. Jangan bergaul sama orang Kristen kayak gitu-gitu kan. Nggak boleh. Nah, dari kecil tuh kita sudah dibatasi sesuatu yang sebenarnya diri sendiri kita nggak ngerti gitu loh. Ya nggak sih? Ya, betul. Itu yang makanya yang bikin kita selalu berfanatik secara membabi buta. Kita ini selalu berpikiran negatif terhadap non-Muslim gitu kan. Makanya kan gak heran dari kecil dibilangin kalau bahasa murtad itu menakutkan, bahasa kafir itu ngeri gitu kan. Sekarang jadi ini ya, sekarang bahasa kafir jadi label aku loh. Nggak takut saya sekarang. Karena gini, saya justru bangga loh kalau disebut kafir. Kenapa? Saya keluar dari sesembahan saya dulu. Benar. Gitu. Karena gini, ketika saya menjadi orang Kristen, itu saya mengerti perbedaannya. Betul. Sesembahan saya ini yang mana sih sebenarnya? Gitu. Apa sih yang saya sembah? Itu terlihat jelas gitu. Beda dengan sauna. Bicara tentang kan, sembahan nih ya. Bicara tentang sembahan. Apa yang kau rasakan, apa yang kalian rasakan, bedanya Tuhan kita dulu dengan Tuhan kita sekarang. Ini yang jadi host jadi Bu Maya. Iya apa ya? Yang paling tua ya. Senang dengar. Bu Maya, ibu-ibu suka nanya-nanya. Iya benar, kan cerewet ya ibu-ibu ya. Iya begitulah. Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana rasanya yang kau rasakan dalam hidupmu saat engkau menyembah Tuhanmu di masa lalu dan Tuhan kita yang sekarang? Wah, kayaknya Bu Maya sendiri juga sebenarnya ngerasainnya sama lah gimana gitanya. Lebih baik kayaknya Bu Lisi dulu yang jawab kita ceritakan supaya saudara-saudara kita yang Muslim tahu bagaimana rasanya. Iya. Oke, sekarang gilirannya Bu Lisi kayaknya nih. Ayo Bu Lisi. Kalau aku balik ke pertanyaan awal ya, apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu jauh sekali dari perbedaan fisik saya, bukan fisik maksudnya badan ya, tapi dari kelakuan saya aja dulu ya. Dulu kan saya waktu masih Islam, masih Muslim, itu dari dulu aku dikenal sebagai anak yang judes. Aduh, saking judesnya itu nggak ada yang mau nemenin aku, kecuali kalau contekan, itu aja. Kalau nyontek baru ya. Kalau nyontek, kalau mereka nyontek baru mereka nemenin aku gitu loh. Kalau ada maunya aku juga lagi jadi baik gitu. Tapi aku dikenal tuh orang yang judes, galak. Mamaku juga friendly bilang, ya? Kamu enggak, sama sekali enggak friendly. Sama sekali ada batasan, lu tuh siapa, gue tuh siapa, gitu loh. Dulu kan waktu kecil ya, saya kan dibully
Saya Chinese masuk ke saya Chinese masuk ke kampung Mampang nih, Mampang Perapatan yang mayoritasnya itu orang Betawi sama orang Jawa yang hitam-hitam ya, yang kulitnya hitam-hitam gitu. Nah aku nih lain sendiri. Nah mereka mulai bully aku, mulai cubit, mulai tarik rambutku, mulai apa sih dorong-dorong, poking-poking gitu ya. Apa tuh namanya poking-poking? Begitu pokoknya. Terus aku dibikin nangis. Pokoknya kalau nggak nangis mereka nggak puas. Gitu. Terus kalau pulang ke rumah dari main itu aku pulang pasti nangis sama mamaku. Nah suatu hari mamaku bilang gini, lu tuh pulang main nangis mulu. Aku bukannya dikasihani sama mamaku ya, aku malah dicubit pantatku keras-keras sampai biru ya. Terus bilang gini, lu mesti lawan mereka, lu mesti tonjok mereka, mesti galak sama mereka. Jangan lu dibuliin terus, jangan lu diolok-olok terus, jangan mau lu, berdiri dong. Nah sejak itu kayaknya ada spirit yang masuk gitu, ada roh yang masuk ya. Aku jadi super berani, ngerasain itu jadi aku super berani. Yang kemarinnya itu nangis mulu, besoknya berantem sama si Supri. Nah dari mulai hari itu tuh aku sering berantem di lingkungan rumah, sampai anak cowok yang tukang bully itu jadi takut sama aku. Nah dari situ itu udah apa sih, nggak ada rasa kasih ya. Sombongnya minta ampun, mentang-mentang pinter itu sombongnya minta ampun. Kalau orang bilang belagu ya, belagu banget. Kalau pinter sombong nggak apa-apa Bu, asal jangan bodoh terus sombong. Udah bodoh ini sombong. Saya masih bodoh karena tidak mengenal Tuhan. Gitu, pinter dalam duniawi tapi bodoh dalam ketuhanan. Nah begitu saya menerima Yesus, itu waktu saya menerima Yesus, kalau menurut saya unik, tapi setelah saya melihat lagi tidak ada yang unik dalam Yesus Kristus. Jadi waktu malam itu, Selasa malam, saya habis nganterin anak-anak makan malam ya. Saya pulang terus nggak kunci pintu, tapi langsung nyalain iTunes di dapur, karena komputer saya taruh di dapur. Dulu saya masih single mom, cerai sama bapaknya anak-anak itu udah 4 tahun. Udah gitu, hello, suamiku baru keluar kamar. Terus itu aku nyanyi lagu-lagu Kristen. Tapi setiap kali ada nama Yesus, I'm talking to Maya and Fatima. Lagi ngerumpi. Gossip baby. Do not gossip. Setiap kali aku mau nyanyi nama Yesus ya, Yesus itu nggak bisa keluar. Yang keluar itu Jesus. Pokoknya nggak bisa keluar nama Jesus, itu nggak bisa keluar. Sampai akhirnya aku pikir, dah aku masuk ke kamar aja deh, jangan kelihatan bego ya, takutnya roommate keluar ngeliat aku nggak bisa ngomong Yesus. Aku masuk ke kamar, aku tutup pintu, tapi nggak dikunci, tutup pintu aja. Radio iTunes masih menguang-nguang ya di dapur, masih keras. Itu tetap nggak bisa keluar nama Yesus. Sampai lidahku itu kayak kram. Sakit sekali kalau lidah itu kram, nggak bisa keluar, terus kayak frozen. Terus akhirnya aku tuh frustasi. Ini apa sih, kok tiba-tiba punya penyakit kayak gini? Terus aku teriak-teriak, itu jam 12 malam ya, itu aku teriak-teriak di kamar. Kalau di Indonesia mungkin tetangga pada keluar, ini kan tetangga nggak ada. Iya. Help me, Jesus. Begitu aku bilang Jesus keluar, itu seakan-akan ada momok yang sangat evil ya, sangat jahat, yang sangat gelap.
itu keluar dari badanku itu secara violent, secara keras, secara apa sih? Wow. Pokoknya sangat keras sampai aku tuh kan aku di belakang bukan dashboard, headboard bedroom itu sampai begitu, sampai kepalaku tuh ngebentur headboard. Keluar begitu violence, begitu kasar. Nah, dalam waktu bersamaan itu di sebelah kiri, karena pintuku di sebelah kiri itu seakan ada cahaya masuk yang creeping in gitu loh, creeping in. Itu langsung cahaya itu langsung memenuhi ruangan, langsung kamar saya itu kayak apa sih, kayak aku mau bilangnya lightning, seperti sangat terang. Nah, di saat cahaya terang itu mata aku nggak silau, terang tapi mataku nggak silau. Aku bisa masih melihat ada orang di apa sih di pintu itu, tapi aku nggak tahu siapa orang ini. Begitu cahaya itu sudah pergi, waktu light itu disappear, aku tuh merasa ada damai, ada kasih, ada orang yang meluk aku. Itu aku sampai nangis. Jadi nangis karena nggak pernah ada rasa seperti itu, rasa kasih, rasa cinta, rasa damai ya malam itu nggak ada. Nah, begitu aku buka mata, itu pintu kamar terbuka separuh. Aku pikir, lah tadi siapa yang masuk ya? Terus? Nah, setelah itu aku semalaman ya cuma nangis karena damai sampai ketiduran. Nah, besok paginya aku cerita sama roommate aku kan orang Kristen. Kejadian semalam tuh. Terus dia cuma bilang gini, I'll call you later. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Nah, pas aku lagi kerja tuh, jam 4 sore dia telepon. Helen, mau nggak ke gereja aku nih malam ini? Dia translate bahasa Indonesianya ya. Terus aku bilang, oke, aku nggak ada kegiatan apa-apa kok. Ya udah nanti aku jemput dari rumah, dia bilang gitu. Terus aku sampai aku keluar kerja jam 5, tapi aku bilang sama bos, aku mau keluar duluan, jadi 4:30 aku udah keluar, sampai rumah jam 5. Terus dia jemput aku ke gerejanya. Nah, disitulah aku secara umum di depan gereja, di depan semua jemaat itu aku menyatakan kalau saya itu menerima Yesus menjadi Tuhan saya, menjadi Savior saya, dan saya akan mengikuti Yesus sampai saya mati, sampai kapanpun. Nah, setelah doa itu, si pastor doain saya, itu saya langsung ambruk, bang. Itu lemes kayak gak punya tulang gitu. No power. Iya, nggak punya. Hal-hal kayak gini nih, soal kesaksian seperti kita yang alami gitu ya, itu teman-teman muslim nggak bakalan percaya. Kenapa? Segala pujian itu hanya ada di dalam Yesus saja, ya? Gitu loh. Jadi orang nggak mungkin itu mah gini bla 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 ngasal-asal aja, itu pokoknya orang ngarang aja. Kan mengarang indah gitu ya. Nah, tapi kalau kita yang sudah mengalami sendiri itu ya mau gimana? Ya itulah yang terjadi. Kayak tadi Bu Lindsay bilang, ketika saya menerima Yesus yang kemarin saya saksikan itu, pertama kali saya berdoa terima Yesus saja, perasaan saya, badan saya seperti terbang, makanya sampai saya terkejut langsung melek kan. Nah, ini hal-hal yang saya alami gitu. Nah, setelah itu kita merasakan sesuatu yang tidak pernah yang kita rasakan sebelumnya gitu loh. Kalau Bu Maya tadi nanya, apa yang kamu rasakan, apa yang mungkin perbedaan di ketika kita menyembah di sana, di ilah sana dan
menyembah kita Tuhan yang kita sekarang itu berbeda gitu Beda loh. banget. Iya. Beda banget. Memang ada disebut Tuhan kita hidup Apa itu bedanya? iya, Tuhan penyerta itu iya. Dia maha tahu, dia ada di mana-mana itu iya. Jadi bukan hanya sekedar kita mana sih yang kita sembah yang mana nih? Pokoknya asal sembah, asal jungkir balik kayak begitu kan. Iya, betul, Kita itu dia. sia-sia ya kan? Nah, menurut saya sih begitu karena kita harus mengenal Tuhan yang benar. Nah, satu pesan yang mungkin teman-teman pemirsa mungkin yang mau yang mau tahu ya, pesan saya. Kita manusia yang sudah bisa dibilang terbuang dari Taman Eden dari waktu zamannya Adam dan Hawa ya. Kita artinya sudah kehilangan hadirat Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang datang kepada kita, nggak mungkin kita kenal sama Tuhan gitu aja. Ya nggak sih? Kalau Tuhan nggak memperkenalkan diri kepada kita, kita nggak bakalan kenal gitu aja. Nah, sekarang gini aja kita nggak sanggup ya. Betul. Logikanya misalkan, orang Buddha juga punya Tuhan. Mereka mengaku bahwa itu pencipta langit dan bumi. Nah, orang agama lain juga mengakui bahwa itu Tuhan alam semesta. Lah kalau orang mengklaim diri sendiri itu Tuhan saya loh, tapi cuma hanya klaim sebagai Tuhan pencipta, tapi tidak pernah ada wujud nyatanya, gitu loh. Contoh mengenai pengampunan. Pengampunan yang Tuhan berikan itu nyata, gitu loh. Karena memang di dalam perjanjian lama itu Tuhan juru selamat kan. Nah, juru selamatnya seperti apa? Nah, Tuhan yang kita sembah ini telah menyatakan diri sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan menyatakan namanya untuk selama-lamanya. Yang kita sembah sekarang yaitu Yesus Kristus. Kan gitu, jelas kan? Nah, orang tidak percaya dengan Yesus karena wujudnya, gitu loh. Benar. Nah, dilihatnya wujudnya karena wujudnya. Ya? Nah, karena wujudnya manusia, dianggapnya kita menyembah manusia, gitu loh. Padahal kalau kita mempelajari, padahal kalau kita mempelajari, mereka nggak ngerti itu. Nah, makanya pelajari kitab kan harus lengkap gitu ya, jangan main comot. Kalau Alkitab nggak bisa dicomot. Mungkin kalau kitab kita dulu boleh lah dicomot, karena kalau mau dipakai, mau dibaca semua dari satu ini juga tetap aja nggak nyambung, ya kan? Kalau menurutku gini, orang-orang yang masih kesasar, aku bilang mereka masih kesasar ya, karena mereka belum punya lampu. Kenapa mereka nggak akan mengerti bahasa-bahasa Alkitab? Nomor satu, kita, karena mereka ini belum terlahir kembali, mereka rohnya masih dengan roh Adam. Nah, sedangkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang roh. Nah, Alkitab ini diturunkan karena roh Tuhan, karena Roh Kudus yang memberitakan ke Peter, ke Petrus, ke Yesaya, ke Yeskiel, atau nabi-nabi yang lainnya, itu dengan ancaman kalau kamu menuliskan salah, satu titik saja salah, satu koma saja salah, ya. Ini kemana Bu Maya? Nggak, kemana? Minum kali dia. Minum kali. Satu titik saja salah, itu dengan ancaman mati. Jadi hanya orang-orang yang terlahir kembali yang bisa mengerti Alkitab. Nah, orang yang baru terlahir kembali itu tidak otomatis mengerti isi Alkitab. Perlu pendalaman, perlu berjalan dengan Yesus, perlu pengajaran dari Roh Kudus. Baru deh kita bisa mengerti perlahan-lahan. Begitu. Benar. Ibu Maya tadi mana nih, Bu Maya nih? Suaranya tadi putus, Bu. Sinyalnya kan sama Lindsay. Mengapa tadi kan kepengen menyebut nama Yesus? Itu kenapa kok mau menyebut nama Yesus? Aku tuh udah sering ke gereja, tapi kayaknya gereja yang salah, itu gereja yang tidak ada Roh Kudusnya. Nah, aku sudah mulai suka dengan lagu-lagu Kristen, lagu-lagu gospel, lagu-lagu Kristen di sinilah. Gitu. Aku sudah mulai suka, jadi aku suka.
nyanyi semua iTunes aku tuh yang dulunya iTunes-nya jazz gitu ya, itu udah ya aku singkirkan, aku buka iTunes yang baru. Dibuang. Itu sebenarnya ya enggak, aku ganti account aja, ganti account. Jadi semuanya itu Kristen, semuanya itu lagu-lagu Kristen. Nah, aku suka nih kayaknya enak nih, nggak ada yang seksi, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Bukan ya. Lagu yang ya tap gitu ya. Udah nggak ada yang aneh-aneh. Malam itu kayaknya malam penentuan gitu loh. Padahal biasanya aku ya ngomong apa sih, nyanyi dengan nama Yesus, okay, tapi malam itu kayaknya itu malam penentuan. Jadi malam itu tuh ada yang berbeda. Aku sendiri nggak tahu ada yang berbeda. Kenapa aku nggak bisa ngomong dalam nama Yesus? Nama Yesus. Gitu. Nah, kalau perjalanan aku dulu karena roh jahat tidak mau kau diselamatkan. His name is above all names. Nama dia adalah di atas semua nama. Ya kan? His name, semua akan tunduk, semua yang hidup akan tunduk. Entah tunduknya sekarang atau nanti ya. Itu bukan urusan dia. Pokoknya semua nama akan tunduk. Meskipun dia Islam, dia suatu hari akan tunduk. Nah, lebih baik kita tunduk sekarang daripada kita tunduknya nanti. Nah, kalau suamiku bilang gini, aku juga ngerasain ya, nama Yesus itu Maya hilang lagi. Menyinggung banyak orang yang tidak memiliki roh Tuhan. Lu ke pasar lah, lu sebut lagi, Yesus, Yesus my Lord, Yesus, Yesus my Lord. Itu pasti kamu langsung ditimpukin deh. Iya, itu dia. Ya kan? Tapi kalau pasti enggak ya, Bu ya? Kenapa? Di Amerika mah enggak. Di Amerika kita juga gitu, karena di sini kan banyak ateis ya. Mayoritas itu ateis, satanisme gitu loh, orang-orang yang penyembah setan. Itu Ibu Maya ini bolak-balik sih. Kenapa Bu Maya? Sinyalnya nggak tahu, error dari kemarin itu. Pakai ini aja Bu, pakai kuota lebih. Ibu pakai wifi ya? Dua-dua. Pakai kuota aja. Kalau aku udah pakai wifi, kemarin saya tambahin dayanya, soalnya kan kemarin juga lemot sama. Lanjut. Aku pengalaman tadi seperti aku bilang, di sini tuh banyak ateis dan satanisme. Pengalaman aku ini waktu aku jalan berdua dengan anak ya, si Cici ini Bu Maya kemana lagi? Masih ada, cuma nggak ada mukanya. Itu ada aja yang kayaknya mencibir gitu, ada aja yang mukanya tuh asem. Tapi anehnya mereka tidak berani ngomong apapun di depan saya. Hanya saya melihat sekilasan ada kebencian di mereka. Gitu. Bahkan bukan cuma di luar aja, di gereja pun kalau kita masuk ke gereja orang yang Roh Kudusnya itu nggak ada, yang tidak ada Roh Kudus, yang hanya fleshly aja ya, kehadiran kita itu mengganggu mereka. Kehadiran kita di gereja, bahkan di gereja itu mengganggu mereka. Aku pernah pengalaman sama suami ini, kita ke gereja lokal. Di saat servis itu ada anak ya, mungkin sekitar umur 15 tahun yang duduk di kursi roda. Itu sepanjang servis itu ngeliatinnya ke kita melulu, itu udah di sebelah kanan saya. Itu growling. Kayak suara setan, suara jin. Aku bilang, suami, basic. Do you hear that? And dia bilang, ya, aku tahu kehadiran kita ini mengganggu
setan yang ada di anak ini. Gitu. Tapi karena kita nggak punya kekuasaan di gereja ya, kita kan gereja orang nih. Jadi kalau pastornya, pendetanya tidak menyetujui, lu jangan ganggu anak ini, kita nggak bisa. Tapi kalau tolong bantu anak ini, kita akan maju. Kita akan maju untuk pelepasan roh-roh jahat yang ada di dia. Tapi kalau kita nggak dikasih authority, kita nggak akan berani gitu loh. Karena kita ini tamu, pendeta masih menjadi host. Apa sih host itu? Tuan. Gitu. Istilahnya kalau saya bertamu ke rumahnya si Empok Fatima nih, kalau saya bilang, Pok, saya boleh nggak ke kamar mandi? Kalau si Empok bilang, oh jangan Bu, jangan ke kamar mandi saya, jangan sentuh-sentuh kamar mandi. Ya saya nggak mungkin dong nyerobot, ya kan? Iya betul. Bisa diusir saya sama Bu Fatima, gitu. Iya betul. Jadi gimana Ibu, tuh sekarang menurut Bu Maya? Kayaknya tadi ada yang mau dibawain tuh di surat An-Nisa. Ayo bawain dong. Oke, kalau di Islam di Quran itu kan ada banyak ya tentang ayat-ayat yang bicara tentang rukun iman, ya kan? Iya benar. Ini saya akan bawakan rukun iman yang ada di An-Nisa 136. Nah, di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini di sini tidak berkata ya ayyuhan nasu, tidak berkata ya ayyuhal muslimun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini khusus. Ya, ini khusus untuk orang-orang yang level Islamnya sudah tinggi kan ya. Nah, apa perintahnya? Amanu. Nah, kan? Aminu, berimanlah kamu semua billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada rasulnya, wal kitabilladzi anzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Nah, ini yang penting juga, wal kitabilladzi anzala min qablu, yaitu kitab yang diturunkan kepada yang kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini kan artinya sebuah perintah gitu loh. Tetapi yang kita lihat itu kan saya melihat iman, yang namanya iman, perintah beriman itu hanya sebatas tulisan di dalam Quran, hanya sebatas iman yang diucapkan oleh mulut-mulut mereka ya. Tetapi aplikasi iman dalam hidup mereka itu apa? Itu tidak ada gitu loh. Harusnya iman itu kan, iman tanpa perbuatan itu kan nothing ya. Ya kan, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Harusnya iman itu diaplikasikan. Iya. Kan mereka kan harus ikro. Ya kan, harus ikro, baca kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini maksud saya, ini jadi fenomena loh, Bu. Ini jadi fenomena di negeri kita ini ya. Makanya kan setiap kali ada yang murtadin selalu dites bahasa Arab. Nih, masalahnya kan nih orang-orang yang sudah meninggalkan Islam, misalnya saya kan sampai bertahun-tahun gitu, otomatis sudah tidak menghafalkan Quran lagi kan gitu ya. Dan lucunya lagi, mereka ini selalu mengetes orang-orang sudah murtadin itu harus fasih bahasa Arab dan segala macam. Kalau bagi saya itu sama saja seperti halnya kalau saya beli buah pisang nih contohnya. Saya makan kulitnya tapi bilang itu pisang itu gak enak atau pisang itu enak gitu kan. Padahal kita cuma makan kulitnya. Ya kan? Padahal yang terpenting adalah isinya, kita bisa ngerasain itu enak apa tidak, itu kita makan isinya. Nah, yang mau saya perjelas begini, kemarin saya sempat ngomong ya. Karena saya mencari kebenaran. Jadi saya bukan mau memakai teori-teori bahasa-bahasa Arab lagi, tetapi saya mencari kebenaran itu harus pakai terjemahan karena saya orang Indonesia. Karena saya orang Indonesia harus tahu bahasa saya kan gitu. Apa sih sebenarnya terjemahan daripada isi daripada kulit pisang itu tadi gitu loh. Isi dari kulit pisang itu. Nah, isinya itu berarti tahu bahwa pisang, maka kita bisa mengatakan itu pisang. Kalau orang cuma hanya lihat kulitnya atau bahkan cuma makan kulitnya doang, itu dia nggak akan ngerti. Selamanya kita akan bodoh-bodoh saja, ya kan?
Seperti halnya Ibu bilang cuma ikro saja kan gitu. Yang penting pahala. Tapi nggak tahu artinya, ya kan? Nah makanya saya bilang baca doang agak lu gitu kan istilahnya. Nah, makanya saya bilang ya teman-teman mungkin yang masih ada di seberang sana ya, teman-teman kita Muslim gitu ya, ayolah jangan cuman hanya kita menghafal saja, karena itu sama saja halnya kita ini membaca mantra gitu, ya enggak sih? Yang namanya kitab itu saya bilang itu petunjuk. Nah kalau dibilang petunjuk berarti ada sesuatu yang mau Tuhan pesankan gitu loh. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca, berarti kita ngawur kan gitu. Babi buta asal kita imani, pokoknya insya Allah lah gue ke surga misalkan. Nah itu namanya Allah ya. Ya itu namanya menentang maut gitu. Makanya saya sering ngomong mati itu adalah pasti, ya kan? Mati itu suatu kepastian. Kok dicoba-coba gitu loh. Benar. Nah makanya kan berapa kali saya juga ngomong sama teman-teman Muslim kayak waktu di Tanpa Ragi juga, waktu di live ditanya, keselamatan yang kamu mau tunjukkan sama saya ini apa? Ya kan? Keteter, tahu pasti jawabnya, harus melalui begini, harus begini. Oke, kalau begitu harus ngikutin itu, nggak terima juga, ya kan? Terus bagaimana? Lewat jalan ke surganya bagaimana? Ya nggak sih? Pemimpinnya sendiri aja nggak bisa untuk membawa anaknya ke surga, membawa umatnya gimana? Iya nggak sih? Betul nggak? Dia sendiri nggak tahu kemana dia pergi kan? Itu maksudnya. Tapi kalau Yesus itu berkata, akulah jalan, ya kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Artinya dia yang memiliki hidup itu, gitu loh. Kayak begini aja karena bahasa Indonesia nggak dianggap, gitu. Nah sekarang kalau misalnya jadi Alkitab atau Injil itu pakai bahasa Arab, apa mau medomanin nih? Misalnya contoh begini, mau karena Alkitab ini bahasa Arab. Nah, selamanya kita akan bodoh terus, kita jelimet untuk kita mempelajari bahasanya doang. Ya kan? Itu Injil bahasa Arab ya, Fatimah ya? Injil bahasa Arab ini Injil bahasa Arab. So. Jadi kalau seandainya kita orang Kristen dikasih kitab begini semua nih, kita secara khusus orang Indonesia mungkin atau mungkin orang Malaysia atau orang mana, kita akan menjadi bodoh selamanya. Karena apa? Kita akan terpaku dengan bahasa itu, bahasa-bahasa yang harus dihafalkan dengan logat yang indah. Apa manfaatnya coba? Mendingan kita nyanyi asyarehe gitu kan, lebih enak. Kalau enggak aku ya tap wadallah. Mendingan nyanyi balonku aja. Nah itu, mendingan lagu naik ke puncak gunung. Nah itu kan lucu. Ntar itu aja dijadikan dijadikan kafir lagi itu. Itu lagu kafir karena ada pohon cemaraknya. Aduh. Ya. Tomat pun akan disebut kafir kalau udah dibelah. Itu bentuknya ada salib. Kenapa bukan pohon pisang? Karena pohon pisang nggak bisa dipanjat. Makanya pemikiran yang begitu ya maaf kata ya kalau kita bilang itu kekanak-kanakan banget gitu loh. Kita akan selamanya keterbelakang. Kita gak akan bisa ke depan gitu. Gak usah munafik lah ya. Kita dunia ini bangsa manapun kan bersaing nih ya untuk masalah kecanggihan teknologi dan segala macam, ya kan? Nggak mungkin kita selamanya pakai kuda terus ya kan gitu. Buktinya kita juga butuh kendaraan yang lebih baik. Makanya saya bilang kalau kita ingin maju, ayolah, nggak usah pikiran yang buruk gitu loh. Sebenarnya kita mau masuk Kristen kayak mau Hindu kayak mau Buddha kayak mau apa, sebenarnya nggak masalah, itu kan pilihan hati. Ya enggak, kadang-kadang lucu ya ini ya, mungkin teman-teman juga mungkin akan dengar saya ngomong juga. Orang yang tiba-tiba menghakimi kau kafir loh, kau murtad ya, kau udah apalagi yang sudah sedikit menjelekkan, bukan menjelekkan, membahas tentang kitab sebelumnya tuh dianggap menista gitu ya. Terus orang bisa bebas mungkin mengatakan halal darahmu. Kadang-kadang saya mikir, lah lo mati juga bukan kamu yang masukin saya ke surga, yang punya akhirat bukan kamu gitu loh. Kok maksa-maksa mesti. Kadang-kadang makanya kemarin waktu kesaksian juga saya bilang, Kristen mau dinista agamanya pun
mau diolok-olok semacam apapun, ya kan? Nggak perlu kita aja. Santai saja gitu. Dan mereka ini kok, saya kadang mikir ya, yang jadi Tuhan ini sebenarnya siapa? Ya kan? Kalau memang Tuhan itu punya kuasa, biarkan saya mungkin yang ngomong-ngomong diajab sama Tuhannya gitu loh. Ya enggak? Ngapain mesti takut? Kalau memang saya salah atau mungkin saya ngomong bagaimana, biar Tuhan itu yang ngajak saya, bukan manusia. Preman Tanah Abang juga bisa dia datang ujuk-ujuk bawa golok. Ya enggak? Nah, itu jangan kayak preman gitu loh maksud saya. Agama kok macam kayak preman. Justru kalau orang yang mengaku beragama itu tunjukkan rahmatan lil alaminnya itu seperti apa, keindahannya itu seperti apa, kan gitu. Nah, barangkali orang-orang Kristen awam akan bisa tertarik untuk menjadi Islam kalau orang menunjukkan kebaikannya. Tetapi di zaman sekarang ini orang banyak yang pintar sekali. Jadi bukan hanya sekedar mengimani sesuatu kalau nggak tahu, ya nggak sih? Gitu. Itu ada Maria tuh datang tuh. Fatima suaranya putus-putus. Wasa. Selamat datang Muria. Hai. Oh Maria. Oh Maria. Ini ngintip doang apa-ngapain nih orang? Oke, suaranya masih putus, Hai. Yang ngintip doang Pak Sola itu, Sola ngintip doang. Lanjutkan. Saya Nah, ini suara udah bagus. Suara udah bagus. Lanjutin Bu Fatima. Nah, ini kemana lagi sih Bu Maya? Ya iya. Nih Maria mau ngomong apa nih? Maria. Ya. Mau ngomong apa nih? Ayo ikutan. Enggak, lanjut aja. Gitu. Oke, terusin Bu Fatima. Maria nyimak aja. Sepertinya seru ya kalau saya ngomong ya. Iya, seru. Saya sebenarnya mau mewakili gitu ya perasaan orang selama ini yang mungkin sedikit terjepit di sesuatu yang membuat mereka ini nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi saya maksudnya mau mewakili untuk orang-orang mungkin berpikirnya selama ini itu, iya aku udah bener loh di sini, aku udah mantep loh di sini. Tapi kenyataannya sebenarnya belum melihat sesuatu. Kalau dia mau berani melihat sesuatu yang lain, dia mungkin akan bisa mengatakan, ternyata kan gitu. Gitu. Ya. Bu, katanya Bu Fatima katanya ada yang mau dikeluarin nih unek-uneknya tentang si Mamat atau siapa namanya itu yang fitnah-fitnah Ibu. Ayo Bu, keluarin Bu. Oh ya, ini lucu nih. Saya mau konfirmasi nih ada teman-teman yang mungkin tidak menyukai dengan kesaksian saya ya kemarin ya. Ada yang namanya channel Muslim menjawab. Nah, itu membuat fitnah menurut saya. Karena lucu gitu. Dia sepertinya tidak nonton video saya dari awal sampai akhir, tapi menyimpulkan sendiri gitu. Nah, lebih lucu lagi dibilangnya saya katanya mengaku dari Minang. Coba. Video yang saya ngaku dari Minang mana? Nah, coba. Kalau dipikir ini orang ini sebenarnya dasar dia ngomong ini dari mana kan gitu. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Terus lagi, dibilang katanya saya, ini settingan ini. Terus pas lagi tanpa lagi ngetes saya baca Al-Quran, baru dibilang katanya, nah tanpa lagi bagus nih, jadi nggak percaya nih tanpa laginya ternyata sama Fatima sendiri. Gitu coba. Dia sendiri ngomong bertolak belakang, ya kan? Terus dibilang katanya, saya bohong dari Muslim, paling saya misionaris yang memang dilatih untuk bahasa Arab, bisa baca Arab. Wajar kalau orang Kristen bisa baca Arab, itu kalau misionaris katanya. Pokoknya serba salah ya. Bertabrakan sendiri. Dia di sisi lain tidak percaya bahwa saya dari Muslim, tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa saya tidak bisa baca Arab. Terus di sisi lain juga mengatakan katanya ini settingan kan gitu. Ternyata bertolak belakang sendiri dengan apa yang dia katakan sendiri gitu. Makanya saya bilang orang saya kesaksian saya. Kita ada masukan Ibu dari Pak Sola ya. Amsal 6
16:25. Mm-mm. Amsal 16 kalau nggak salah Salem ya. Ada jalan yang disangka lurus itu ya, tetapi ujungnya menuju maut. Nah itu, selama ini kita berpikir bahwa ada jalan lurus lewat ini, padahal itu bikin maut. Gitu. Kita duluan berdoa, baca Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Nah itu kan meminta jalan lurus, bukan jalan yang lurus. Kalau kita pikir-pikir lagi nih, itu berapa kali sehari? 27 kali sehari ya. Makanya kemarin saya bilang sampai kiamat. Tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus. Lah, kalau kamu doanya sama orang yang salah, nggak akan ditunjuk-tunjukin. Jadi mesti doa dengan orang yang kepada yang benar. There is a way that seems right to people, but that way leads only to death. Ya, kalau menurut orang Islam, ini saya menanggapi Pak Sola nih, Proverb 16:25. Kalau menurut orang Islam itu kan kelihatannya benar ya, ajaran mereka tuh ajaran yang benar gitu loh. Ajaran benar, karena ini Bu, dilihatnya kan seolah-olah tuh aduh alim banget ya, pakai kerudung, pokoknya ditutup semua, pakai sorban. Jadi itu mengelabui. Kalau kita lihat sejarahnya orang Farisi, coba kemunafikannya benar-benar ditunjukkan kan gitu. Makanya Yesus berapa kali mengecam orang-orang Farisi. Seperti halnya ya kita lihat. Ini gitu. Pertanyaannya gini, itu perkataan siapa? Allah kah? Artinya Allah meminta kepada Allah yang mana saat minta jalan lurus itu? Itu dia, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kayaknya itu Muhammad yang ngomong, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nah, kalau dia sendiri nggak tahu mana jalan yang lurus ya. Nah, gimana umat-umatnya coba? Kalau kemarin teman-teman kalau kemarin teman-teman Muslim berani, sorry, go ahead Bu. Oke. Enggak apa-apa. Lanjut aja Ibu dulu coba. Kalau Muhammad nggak pernah bilang akulah jalan yang lurus. Ya, Muhammad selalu bilang tunjukkanlah aku jalan yang lurus, sampai dia pun minta didoakan umat-umatnya kalau dia mati supaya didamaikan. Hanya Yesus yang bilang akulah jalan. I am the way to the Father. Without me, going out. Jadi dari situ aja ada kuasa Yesus yang mengatakan itu. I am the way, I am the truth, I am the light, I am the door, I am the bread, I am the water, I am the oil, I am the vine, I am the branch. Jadi dari situ aja ya, dari situ aja deh. Kalau menurut saya pengakuan yang seperti itu aja deh, klaim yang seperti itu aja, saya sudah melihat betapa kuasanya Yesus kita ini. Berani klaim kayak gitu. Kalau dari teman-teman Muslim kemarin, katanya keselamatan itu hanya melalui Muhammad. Gitu. Nah, Muhammad sendiri nggak tahu. Nah, kalau mau mengikuti Muhammad, kita lihat dari seluruh dunia umat-umatnya berapa persen yang bisa mengikut Muhammad? Kan gitu. Nah, arti kata mengikut ini kan berarti sunnah-sunnahnya, teladan-teladannya semua harus diikuti. Nah, yang jadi masalah yang saya perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman muslimah sendiri, mereka keberatan untuk mengikuti sunnah ini. Contoh poligami. Mereka kadang-kadang memilih cerai daripada mau dipoligami. Sementara poligami itu adalah perbuatan atau contoh teladan yang dilakukan oleh Nabi itu sendiri gitu loh. Nah, ini yang bertentangan dengan nurani inilah, makanya saya mesti dipertanyakan ya, ajaran siapa? Apakah Tuhannya itu tidak memperhitungkan? Apakah membedakan, oh perempuan ini tidak punya perasaan, kau laki-laki punya perasaan,
laki-laki nggak boleh diduakan, 3kan, 4kan, 5kan gitu ya. Tapi kalau perempuan boleh gitu ya. Bahkan kalau kita lihat nih apa ya, perempuan di situ kayaknya semacam apa ya, mungkin kayak barang aja ya. Barang ya barang. Dijadikan cocok tanam barang saja gitu. Benar, iya kan. Lo kan di Quran juga bilang kan kalau istrimu itu adalah ladang, maka pakailah ladang. Jadi buat cocok tanamkan saja gitu. Jadi buat cocok tanam. Jadi ada komen Pak Kiswo bilang gini. Di surga nanti juga otomatis dipoligami sama 70 bidadari. Nah, saya pernah bikin artikel juga gitu. Lucu, apesnya wanita. Kenapa di dunia sampai akhirat? Ya kan? Udah di dunia udah kita harus siap ngenes hatinya, ya kan? Nah, terus di akhirat juga kita harus nonton gitu ya. Daripada ngenesnya dunia akhirat gitu loh. Makanya saya bilang aduh ngeri banget gitu. Jadi kok lucu lagi ya. Ini kita obrolan-obrolan yang nggak terlalu berat sebenarnya. Memang ini kan bicara tentang nurani ya. Kalau seandainya kebaikan itu harus dibagikan, contoh misalnya mereka menganggap poligami itu adalah salah satu kewajiban karena kita lebih dari rezekinya lebih, makanya kita menikahi wanita itu maksudnya mengangkat derajatnya wanita katanya gitu kan. Nah yang jadi pertanyaannya, kalau memang kamu mampu, kenapa harus wanita yang kau memperbanyak wanita gitu. Nah memangnya yang susah wanita. Koleksi wanita. Nggak semua wanita susah kan gitu. Yang susah itu bukan cuma wanita kan, ada anak-anak yang di jalanan itu banyak gitu ya. Kecuali gini, contoh ya di Indonesia mungkin sudah tidak ada lagi pengamen, sudah tidak ada lagi orang-orang gelandangan, sudah tidak ada orang lagi miskin. Bolehlah kamu mungkin mau poligami, mungkin mikir ya gitu ya. Tapi kalau alih punya harta hanya untuk mendapatkan wanita, itu saya rasa aduh enggak banget deh, kenapa harus ini gitu dibagikan kepada wanita. Itu kan sebenarnya hal yang terselubung saja menurut saya, kepengen yang baru lagi, kepengen yang lebih seger lagi, tapi kalau menurut teman-teman kita di sini, teman-teman saya di sini ya di Amerika, boleh Pak, silakan. Ini Pak Sola mau bicara. Ayo silakan Pak. Kalau boleh silakan masuk aja Pak. Ini biar seru kalau kita rame-rame daripada berdua doang. Iya saya Sola di Australia. Itu mau menanggapi tentang kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa membawa kita ke surga. Yang tadi diceritakan oleh Fatima ya. Saya lebih tua dari kalian. Jadi saya panggil nama aja ya. Saya lebih muda dari Bu Maya, tapi saya lebih tua dari kalian. Gitu ya. Saya udah pernah chatting sama pernah teleponan sama Bu Maya, jadi saya tahu umur Bu Maya berapa. Gitu. Oh gitu ya. Nah mengenai Muhammad yang tidak bisa membawa manusia ke surga itu ya. Memang argumentasi yang tadi dikasih itu bagus sekali, memang itu faktual, itu memang faktual. Tetapi argumen yang paling utama itu seperti ini, kalau menurut saya, gitu ya. Nah, waktu Adam dan Hawa itu di Taman Eden ya, kalau di Taman Firdaus ya, kalau di sana disebut Firdaus ya. Waktu di Firdaus itu kan si Adam dan Hawa itu kan tinggal di situ dan sebelum dia berbuat kesalahan itu, kan dia tidak punya dosa sama sekali kan. Nah, kita berasumsi lah, kita sekarang main asumsi. Anggaplah si Muhammad, Adam dan Hawa itu tinggal di situ, asumsi kita 50 tahun lah. Karena kita nggak tahu ya berapa lama periodenya ya. Nah, selama 50 tahun itu, dengan kata lain, semua yang dia lakukan, itu adalah suatu amal kepada Tuhan. Itu dihitung sebagai suatu kebaikan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu tanpa ada sedikit pun dosa di dalam dirinya. Nah, coba bayangkan, berapa kali mereka berdosa sampai mereka diusir dari Firdaus? Satu kali doang.
Iya, sekarang siapa manusia yang bisa melebihi Nabi Adam? Kalau Islam kan sebut Nabi kan ya. Siapa? Muhammad. Mana bisa? Daud, Raja Daud, berzina. Siapa? Nggak ada yang bisa. Kita nggak bisa. Dengan kata lain, maka semua konsep tentang siapapun juga, bukan hanya Muhammad, siapapun juga, itu nggak mungkin bisa membawa kita ke surga karena peraturan di surga itu selalu ketat. Betul. Nggak mungkin gitu loh. Nah itu kalau kata saya itu argumennya, karena di dalam argumentasi itu kita melihat dari sisi Tuhannya, yaitu ini rumahku. Kalau kamu mau masuk rumahku harus ikutin persyaratanku. Persyaratanku apa? Nggak boleh dosa sama sekali. Siapa yang bisa? Nah, cuma bukan ikutin. Mengingini. Nah, cuma mengingini wanita saja itu udah disebut berzina sama Yesus. Iya, gitu loh. Yang di sono bebas. Iya. tapi begini loh Pak Bro ya. Waktu saya masih di sana, pemahaman kita mengenai tentang nabi, tokoh nabi lah ya. Tokoh nabi siapapun dari Adam sampai kalau di sini sampai Muhammad. Itu semua nabi itu dianggap suci. Betul. Nah, itu makanya apapun yang mereka lakukan itu ya itu suci gitu loh. Makanya selama ini problem kita ini nggak pernah mau nyari tahu sih ya. Nurani kita nggak pernah nyambung dengan logika kita. Jadi selama ini seperti mati rasa gitu. Seolah-olah dianggap wajar semuanya gitu. Makanya kemarin waktu saya berkesaksian, apa yang dulu saya ketahui itu saya anggap wajar semua gitu. Betul. Nah, ketika saya sudah di dalam terang, saya melihat wow, saya bilang gitu. Jadi seperti sesuatu yang begitu mencolok dosanya saya anggap wajar. Gitu kan. Nah, orang-orang di sana waktu saya dulu masih di sana menganggap orang kafir atau orang Kristen itu terutama itu selalu mereka ini bebas mau buat dosa, hidup foya-foya, kenapa? Mereka surganya di dunia, makanya bebas berzina katanya. Wow. Ternyata di dalam kekristenan tidak semudah itu, tidak ada perintah untuk berzina, itu tidak ada. Tidak ada perintah untuk menggauli pembantunya. Tidak ada perintah untuk mencintai mantunya sendiri. Tidak ada perintah untuk menduakan, menigakan, meempatkan, melimakan istrinya. Gitu loh. Justru perintah Yesus itu adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini artinya bicara global ya, bicara semua. Bicara manusia mau besar, mau kecil, mau wanita, mau laki-laki, mau budak, orang merdeka atau orang apa, semuanya tuh dianggap itu harus dikasihi. Gitu loh. Tidak boleh dinistakan. Kalau menurut saya wanita kalau diduakan itu sama aja kayak sudah ya, kamu udah nggak mampu. Kamu udah nggak bisa memenuhi kewajibanmu sebagai istri. Udah, sana ya, gue mau cari yang baru lagi. Cuman diperhalus. Gitu. Ya nggak sih Pak Sola? Oh, benar sekali. Dan background saya juga sebetulnya saya itu hampir mualaf. Waktu itu saya udah hampir udah sholat, udah ikutin semua ritual-ritualnya. Tapi itu sebelum titik terakhir itu adalah titik penentuan. Saat itu saya bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaanku itu ada hubungannya dengan waktu aku masih kecil, benar-benar kecil. Waktu itu aku melihat mayat manusia digotong. Tahu kan ya kalau misalnya umat Muslim kalau ada penguburan itu diarak mayatnya pakai ditandu itu kan beranda. Nah waktu zaman itu geranda apa itu? Keranda. Itu kan bentuknya seperti kayak nggak ketutup 100% waktu itu. Jadi dia pakai seperti ada cuma di kayu-kayu aja ya. Enggak, yang waktu zaman itu yang lewatin di rumah aku itu kayu, bentuknya keranda tapi kayu, tapi ada bolong-bolongnya itu loh, kayu kecil, tipis, bolong. Jadi aku bisa melihat kandang ya. Kayak itu aku bisa ngelihat kain kafan dan orangnya. Jadi orangnya aku nggak kelihatan ketutup sama kain kafan. Nah waktu aku kecil itu aku melihat, aku waktu itu masih kecil sekali, belum ngerti orang itu akan mati.
Jadi aku tanya dengan teman-teman, itu siapa itu? Itu kenapa? Kenapa kok ada seperti orang pawai? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh itu orang mati. Apa itu mati? Aku tanya. Dia bilang, iya semua orang akan mati. Kita dikubur, kita udah nggak hidup di sini. Aku ketakutan. Nah waktu itu ada hubungannya dengan pertanyaan aku ke Pak Ustadz sebelum aku masuk Islam. Nah waktu itu pertanyaanku begini, karena aku masih ingat loh masalah orang pasti mati. Nah, aku tanya gini. Nah kalau saya masuk Islam, jadi Muslim, gitu, ngucapin syahadat, akankah saya masuk surga? Itu pertanyaan aku. Karena aku dari kecil itu udah ketakutan mati masuk neraka. Sama kayak dari saya. kecil. Dari kecil. Jadi itu tergiang-giang gitu loh. Waktu aku masuk Kristen, pendetanya aku tanya yang pertanyaan sama. Semua agama yang aku masukin, aku pernah belajar 5 agama. Semuanya aku tanya nih hal yang sama, nggak ada yang beda. Ya si Pak Ustadz tadi jawabnya, ya tergantung amalmu. Waduh, saya bilang, ini yang aku takutin malah dijawabnya seperti itu. Terus aku bilang sama dia, sama Pak Ustadz ya, dia bilang, lah kalau syaratnya seperti itu, saya pasti masuk neraka Pak Ustadz. Saya bilang gitu. Terus dia kenapa? Kan kamu bisa beramal. Ya kalau misalnya besok saya mati, bagaimana Pak Ustadz? Kan kita nggak tahu umur kita. Amalan kita tuh kadang merasa gede, padahal di hadapan Tuhan mah belum apa-apa, ya kan gitu. Iya, terus ya itu pertanyaan aku. Terus ya Pak Ustadz bilang, jangan terlalu mikirin, berserah aja kepada Allah. Ya oke. Terus ya aku tanya, nah Pak Ustadz sendiri bagaimana kalau mati? Aku tanya. Nah itu dia. Aku tanya, apakah Pak Ustadz masuk surga? Ya mudah-mudahan itu Allah walam. Wallahu alam. Wallahu alam ya. Nah, ya oke, kalau gitu saya mau nanya lagi, saya bilang, bagaimana dengan Muhammad, Nabi Muhammad? Masuk surga nggak? Pak Ustadznya bingung gitu. Ya belum tahu, kata dia, tergantung. Tapi harusnya sih masuk surga, dia bilang itu harusnya. Harusnya jadi, sih, ya, harusnya dong. Tapi nggak yakin kan Pak Ustadz? Dia bilang, belum tahu. Terus saya bilang lagi langsung begini sama dia. Kan saya udah belajar Islam loh, udah cukup dalam loh. Agama Islam saya di sekolah itu dapatnya 9, nomor 1 di kelas terus, nggak pernah nomor 2. Iya, karena saya itu kayak gila belajar gitu loh. Jadi seperti ilmu gitu loh. Jadi aku tanya lagi sama Pak Ustadz itu, oke, kalau misalnya Muhammad aja belum tahu dia akan masuk surga atau enggak. Sekarang kita perhatikan Pak Ustadz, aku tanya. Ini aku tanya nih SMP, waktu SMP. Aku tanya gini, kita sering sholawat untuk Nabi Muhammad kan? Iya, kata dia. Oke. Berapa orang yang sholawatin Nabi Muhammad dan isinya apa? Aku bilang, isinya kan kita berdoa semoga Nabi Muhammad dan seluruh isi keluarganya diterima di sisi Allah kan? Aku bilang gitu. Iya, kata dia. Lah, yang ngedoain siapa? Semua umat Muslim. Terus ya berapa banyak? Iya, aku tanya berapa. Jadi pertama saya nanya siapa. Yang kedua saya berapa banyak? How many? Dia bilang seluruh umat Muslim. Dari kapan? Dari zaman dulu waktu Islam berdiri, waktu Muhammad meninggal, sampai kiamat. Berapa jumlah orangnya? Waduh, nggak tahu. Nah, lebih parah lagi kalau kita pertanyakan gini. Sebelum Muhammad, bagaimana nasib orang-orang yang belum beragama Islam? Oh iya, gitu. Kalau kita udah ada jawabannya ya kan, Matius 27 udah dijelaskan, gitu. Tapi kalau di sana mah lebih kaprah, di zamannya saja nggak jelas, apalagi ditanya sebelum zamannya kan gitu. Iya, dia kan bilangin Adam kan Muslim. Aduh, Muslim dari Hongkong. Muslim itu harus bersahadat bahwa Muhammad itu utusannya. Zamannya Adam belum ada Muhammad. Iya, kalau kita gitu. baca Quran surat 46 ayat 9 itu mengatakan aku tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atas diriku dan dirimu. Makanya dia menghimbau untuk kepada anaknya di hadis Bukhari Muslim itu bilang, Fatimah, beramallah sebanyaknya sebab aku tidak bisa membawa kamu ke surga. Nah, iya, aku juga baca coba. itu. Sekarang kita gini aja deh logikanya. Kalau dia anaknya sendiri aja tidak bisa jamin, boro-boro umatnya, ya kan? Bahkan betul. Ada ayatnya lagi di mana? Saya agak lupa di ayatnya mana. Itu mengatakan orang tuanya saja itu masuk neraka semua. Oh iya, itu hari ini Sam Samoun membahas itu tuh. Tadi saya nonton YouTube ya. Iya benar. Oh, orang gitu. tuanya. Nah, iya makanya.
Karena orang tuanya saja ke neraka semua. Nah, dirinya sendiri katanya juga nggak tahu masalah kita mau ke surga apa ke neraka. Bahkan dia menghimbau anaknya Fatimah suruh beramal-amal banyak katanya gitu kan. Itu artinya Muhammad sendiri tidak ngerti, tidak tahu orang dia bukan penguasa dunia dan akhirat, ya kan? Gitu loh. Lebih baik percaya Yesus, jelas. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Betul. Barang siapa percaya kepadaku akan peroleh hidup yang kekal. Udah jelas ya Alkitab. Ada juga itu di buku Yohanes 10:10 kan dia bilang, Yesus bilang gini, the thief come to steal, kill, and destroy, but I, itu maling, a thief datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Tapi aku datang untuk memberimu hidup dan hidup yang berlimpah. Halo, dari situ aja udah kelihatan perbedaannya. Setan itu untuk membunuh, steal, kill, and destroy, untuk menghancurkan. Dan sekarang kita lihat dengan mata kepala sendiri nih, di warta berita, di news di mana-mana. Siapa di sini yang selalu menghancurkan siapa? Siapa di sini yang selalu membunuh siapa? Siapa di sini yang selalu haus darah? Haus darah siapa? Nah, sekarang kita lihat lagi di kebalikannya. Siapa di sini yang penuh dengan berkah? Siapa di sini yang selalu senyum, selalu happy, selalu sukacita, nyanyi-nyanyi, pokoknya selalu bergembira. Itu kelihatan jelas ya. I came to give you life and life more abundantly. Saya datang untuk memberi kamu hidup. Istilahnya hidup yang kekal. Dan memberikan kamu hidup yang berlimpah. Siapa sih yang gak mau hidup berlimpah? Bukan hanya berlimpah dengan harta ya, tapi berlimpah dengan iman, berlimpah dengan kasih, berlimpah dengan istilahnya compassion, berlimpah dengan ilmunya Tuhan. Siapa yang gak mau? Ya, kasih Tuhan itu sangat besar. Jadi siapa yang nggak mau? Nah, kenapa orang Islam itu tidak mau ke situ, tidak mau menerima hidup dan hidup yang berlimpah? Karena mereka sebenarnya masih tertutup. Ya itu tadi di dalam kegelapan. Iya masih dibungkus pakai plastik ya. Amin. Masih dibungkus dirantai lah menurut saya. Ini ada tamu masuk ini. Apa dok? Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Lin, Bu Badeta. Malam Pak Dok. Jadi udah, nih ada masukan lagi Matius 27 bukan Matius 25. Apa nih? Kita lihat dulu Matius 27 sama Matius 25. Kita lihat dulu ya. Matius 27 51 sampai 53 itu membahas tentang kebangkitan orang-orang dari kubur itu ketika Yesus disalib. Nah dari situ aja kuasanya udah kita lihat loh. Karena kita perbandingannya gini. Kita perbandingannya kalau orang yang buta Alkitab deh, taruhlah saya ini nggak ngerti Alkitab sama sekali. Saya belum pernah baca Alkitab sama sekali. Kita lihat perbandingannya gini. Yesus itu mati, kita saksikan. Kematian Yesus itu disaksikan, istilahnya live streaming. Penguburan Yesus juga disaksikan. Pengangkatan Yesus juga. Pengangkatan Yesus pun disaksikan. Sekarang ini, kalau kita datang ke kuburannya Yesus, ke cave ya, itu udah nggak ada lagi dia. He's gone. Nah, tapi kalau kita gali kuburnya Muhammad, itu ada tulang belulangnya. Kalau kita gali itu kuburannya Siddhartha, itu pasti ada. Kalau kita gali kuburan orang-orang yang beragama lain, itu pasti ada. Sorry. Nah, dari situ aja kita lihat perbandingannya.
Kalau Yesus itu dibangkitkan kembali, kenapa Muhammad gak dibangkitin? Berarti Tuhan pilih kasih dong. Ya, menurut Pak Kodok bagaimana? Susah juga sih Bu ya, kalau dibilang ya mungkin kuasa ya, kalau saya lihatnya kuasa sih, kuasa lah istilahnya. Yang saya bilang dari awal kan istilahnya gimana ya, kalau dibilang kepercayaan kan orang kan masing-masing, kita nggak bisa memaksakan gitu loh. Saya nggak di zaman saya dulu saya nggak bisa memaksakan apa yang menjadi kepercayaan saya gitu loh. Makanya bisa dibilang kalau kita ngomong sesuatu pun nggak akan didengar gitu loh, kecuali memang kuasa Tuhan gitu loh, firman dari Tuhan gitu loh. Istilahnya kalau saya dibilang kayak kemarin saya debat sama teman, bukan saya memilih gitu loh, bukan saya memilih, tapi saya yang dipilih gitu loh. Kenapa saya yang dipilih gitu loh. Gitu. Jadi kalau saya sendiri pun saya nggak bisa menolak gitu loh, saya nggak bisa menolak, semua itu bisa menolak. Saya aja hampir gila Pak nolaknya. Itu kan. Istilahnya kalau saya di Islam dulu nggak masuk akal di mimpi yang bukan jalur saya gitu loh. Tapi mau gimana juga namanya orang mimpi kan nggak ada yang bisa diprediksi gitu loh. Gitu. Jadi kalau saya sendiri sih sekarang saya lebih menikmati ya, lebih jujur saya lebih menikmati prosesnya gitu loh. Jadi saya mencoba untuk inilah sama istilahnya gini, iman kepada kitab-kitab Allah ya, kitab Allah ya. Bukan berarti kita, kalau menurut saya sendiri bukan berarti harus cuma mengimani, tapi harus benar-benar mempelajari istilahnya apa sih yang dimaksud gitu loh. Kalau kita cuma mengimani istilahnya saya anggap contohnya gini. Kalau apalan kayaknya nggak ada gunanya ya Pak. Nah itu kan perbedaannya, perbedaan kenapa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Ya, saya baru terkejut loh. Ternyata di app saya nih ada itu Alkitab dengan bahasa Sunda, Alkitab dengan bahasa Batak, Alkitab dengan bahasa Padang. Ternyata itu ayat-ayat firman-firman Tuhan itu sudah masuk ke seluruh penjuru bahasa-bahasa yang saya sendiri nggak ngerti. Nah, kenapa di kitab Quran itu hanya dalam bahasa Arab dan mesti dibaca dalam bahasa Arab, sedangkan kalau saya nih yang orang Betawi nih, saya mana bisa sih bahasa Arab? Ya iya itu saya tadi yang kita bahas awalnya. Saya baca doang bisa, saya apalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini baru aja deh. Ini baru saya tunjukin muka asli ya Bu ya. Bu Pendeta ya, Bu Pendeta Lin ya. Gak apa-apa kok Pak. Kita baca tapi nggak ngerti. Anak kecil disuruh baca, ini apalin, pokoknya baca aja, apa-apa baca aja. Tapi nggak ngerti apa yang mereka baca. Saya khatam 2 kali, khatam 2 kali sampai ngajarin juz amma itu ke orang-orang ya, ke anak-anak. Tapi saya nggak ngerti. Itu yang jadi pemikiran saya. Jadi pemikiran saya pengen mengerti nih, gimana saya bisa mengerti bahasa Al-Quran. Nah itulah makanya saya masuk ke NII, karena di situ yang dijelaskan semua dalam translation-nya kan. Iya, makanya kemarin saya bilang juga. Saya tertarik nih, karena dia mengajarkannya bahasa yang kita mengerti. Bahasa terjemahan. Makanya waktu kesaksian saya kemarin kan saya bilang, selama ini saya kan kayak orang OON kan, taunya hanya juz amma doang yang ada terjemahannya, kalau yang lain kan nggak ada gitu kan. Nah, ketika masuk di organisasi itu, nah baru di situ terjemahan semua otomatis kita tahu dong, ya kan? Apa sih sebenarnya isinya? Makanya tadi saya bilang, saya membuat perumpamaan pisang dengan
kulit pisang kan gitu. Iya. Jadi, nah dari situ makanya saya mulai tertarik masuk ke. Saya tadinya nggak ngerti kalau itu tuh NII, cuma ikut aja. Nah setiap kali datang itu lokasinya undisclosed, lokasinya nggak diketahui. Dari sini mencolok ke sini, pokoknya setiap kali ketemuan, setiap kali ketemuan itu ada di halte. Kalau nggak di halte harus ada telepon umum itu. Kalau saya dijemput Bu, pakai mobil tutup mata sampai tujuan. Iya, tapi kita ada ketemu di mana, nah itu dijemput di situ. Kita ketemuan di halte ini, jadi satu sama lain kita nggak ada kenal nih. Nanti ada mobil warna ini, ada mobil warna iya ini. gitu. Kayak diculik aja. Kayak diculik iya, aja. kita dulu begitu. Makanya sampai ke tujuan itu, kenapa tujuannya ditutup mata itu supaya kita nggak tahu arah jalannya kita mana, tahu kemana, ada di mana, supaya kita nggak ngelaporin. Iya. Kalau sewaktu-waktu kita keluar dari itu, kita nggak nunjukin tempatnya, tujuannya begitu. Tapi saya masih hafal loh, di mana letak mereka. Saya bisa poin-poin gitu loh. Ini di sini. Iya, saya masih hafal dulu cara bersembunyinya tuh. Dulu kalau ketemu aparat udah kecium dikit kita kabur. Udah kecium kabur. Jadi kalau ini rumah udah ada yang tetangga yang nanyain aja, itu kenapa sih Pak? Banyak orang datang ganti-ganti orangnya, anak muda semua. Nah, kalau ditanyain begitu, itu besoknya kita pindah rumah, pindah lokasi langsung. Jadi berpindah-pindah lokasi, nggak pernah itu satu lokasi. Tapi Bu, ngomong-ngomong luar biasa ya, akhirnya ternyata banyak orang-orang atau teman-teman kita yang dari organisasi itu, banyak yang keluar dan bahkan menjadi orang percaya. Bahkan pimpinannya, saya bertemu dengan pimpinannya ini. Nah, jadi kita kemarin sempat reunian gitu kan, wow gitu kan. Pak Ibrahim juga ikut kan? Pak Ibrahim ya? juga ikut kan? Saifuddin Ibrahim juga ikut kan? Kalau dulu kita namanya Ibrahim, nggak tahu Pak Saifuddin Ibrahim bukan ya dulu ya? Waktu kemarin itu kita saya nonton ada levelnya dulu dia. Level-levelnya dulu ada level-levelnya. Ada yang namanya dari Ibrahim, kita nggak tahu itu Ibrahim siapa. Iya, Ibrahim siapa? Dulu ada level-levelnya Pak. Itu waktu kemarin itu saya nonton Pak Ibrahim lagi diskusi dengan murid dia yang dari Al-Zaitun ya. Al-Zaitun itu. Al-Zaitun. Nah, mereka membicarakan tentang Pak Ibrahim waktu itu di NII juga itu. Oh, berarti bisa jadi Bu Ibrahim itu. Makanya jangan-jangan gitu loh. Perlu dicek lagi dah. Kayaknya sih juga itu. Kayaknya. Saya kurang tahu. Kalau kita dulu pokoknya taunya hanya Ibrahim saja, nggak tahu. Kita lokasinya kan beda Pak. Kita punya beda-beda juga lokasinya. Berbeda. Jadi ada wilayah-wilayahnya gitu, kayak Jakarta kan Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Timur Barat. Kita punya wilayah-wilayah yang berbeda. Betul. Kalau saya buka nih ya. Saya dulu itu di wilayah Lenteng Agung. Ya, awalnya di daerah Pasar Minggu, itu di depan SMP 28 Pasar Minggu, terus pindah ke Jati Padang pindah ke Lenteng Agung, dari Lenteng Agung pindah ke Sengseng Sawah. Tuh. Lengkap. Saya puter-puter di situ. Saya kasih tahu. Nah, yang teman saya yang kemarin reunian itu, yang dia sekarang udah tobat itu lebih parah Bu. Dia dijumpai Yesus, dia menolak bahkan sampai gila di jalan. Udah di jalan itu. Kalau saya kan hampir gila menolak. Tapi beliau ini udah di jalan berbulan-bulan gilanya, udah di jalan udah nggak kenal orang. Karena nggak mungkin gini loh. Dia itu beliau ini gini loh, seorang hafiz Quran dan bahkan dia paham banget tentang Quran gitu kan. Dia merasa nggak mungkin dia akan jadi Kristen, makanya dia menolak dengan sedemikian rupa, makanya sampai gila. Kalau saya hampir gila, 3 minggu saya menolak. Saya bukannya mau cutting off, nah kita bisa lanjutin lagi ya in the future, mungkin besok. Saya masih sarapan dulu nih, udah jam 9 pagi di sini, saya belum sarapan nih, saya kayaknya agak lapar nih. Suami udah nungguin. Kasian. Tadi udah minta kasih makan. Jadi kita off dulu, tapi kita akan doa dulu ya. Kita akan doa dulu. Sebelum tutup, jadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Oke. Saya Pak Sola bisa ditranslate nggak Pak? Saya doanya pakai Inggris aja nih Pak. Ya mudah-mudahan saya sanggup deh.
Saya boleh Oke coba. ya. Coba ya. Father, in the name of Jesus, Atas nama Bapa, we come here, kami datang kemari, gather together in your name, berkumpul di bawah namamu, to proclaim the good news of Jesus Christ. Untuk mendeklarasikan kabar gembira Yesus Kristus. We thank you, Lord, kami berterima kasih Tuhan, that you separate us from the mud. Ulangi lagi. That you separate us from the Islam. Bahwa Engkau telah memisahkan kami dari Islam. You took us from the death. Kamu membangkitkan kami dari kematian. We thank you, Lord, that with the blood of Jesus Christ, kami berterima kasih Tuhan di dalam darah-Mu, that we are safe. Bahwa kami telah diselamatkan. And you wash us again. Dan kamu telah menyucikan kami lagi. As white as snow. Seputih salju. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. That you have written our name. Bahwa Engkau telah menulis nama kami. In the book of life. Di dalam buku kehidupan. We ask you, Holy Ghost. Kami memohon kepada Engkau ya Roh Kudus. That you invite others. Bahwa Engkau mengundang yang lainnya. To come to the kingdom of God. Untuk datang ke kerajaan Tuhan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. Thank you. Oke, nanti kita ketemu lagi, kita atur lagi, mungkin lebih organize ya, biar kita banyak bincang-bincang. Oke deh. Shalom everyone. Ya, shalom. Ya, thank you. Thank you semuanya. Ya, thank you. Sama, shalom.